Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita mulai pelajaran PPKN, dan ini adalah merupakan pertemuan yang pertama dengan saya, dan tidak perlu lagi mengenalkan diri ya, karena sudah pada tahu. Meskipun ketika di kelas 10 anak tidak ngajar. Penyampaian PPKN ini memang waktunya cuma sedikit pada kesempatan ini karena kondisi dan situasi COVID-19, dan insya Allah tidak mengurangi dari materi ajar di sini yang sekalipun kami berikan secara garis besarnya saja. Dan insya Allah dalam pertemuan pertama ini itu satu bab kita selesai. Dan kebiasaannya kalau kita letak muka langsung itu banyak kita bahas dengan dikawinkan atau diasimilasikan dengan pelajaran-pelajaran yang lain ya. Karena bahwa PPKN ini adalah merupakan sebuah rangkuman dari beberapa materi pelajaran, umpamanya sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya dirangkum. Itu kenapa? Karena ini adalah bahwa pelajaran PPKN itu pelajaran yang hidup, yang aktual, tidak stagnan. Itu tergantung perkembangan zaman. Jadi selalu mengikuti terus, gitu ya. Jadi PPKN ini adalah kenyal. Artinya kenyal ini seperti halnya karet menyot, gitu kan. Ya. Jadi kalau kolor itu celana kolor pakai karet, ini dipakai sama orang yang gembrot juga masuk, sama yang megang dulu karena kenyal itulah ya. Jadi antum ini sebenarnya pada kesempatan ini pun juga antum ini sedang melaksanakan pelajaran PPKN dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, anak-anak agar tidak banyak terlalu menyita waktu, dalam semester ketiga di kelas 2 ini 1-2 berarti semester 3, atau di kelas 2 ini semester, atau di kelas 11 atau semester 1. Dalam pembahasan di semester 1 ini untuk PPKN itu ada 3 bab. Yang pertama itu menapaki jalan terjal penegakan hukum di Indonesia, itu yang pertama yang akan kita bahas. Kemudian bab yang keduanya menelaah ketentuan-ketentuan konstitusional dan hukum kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, itu konstitusinya, artinya apa? Aturannya apa? Undang-undangannya ini apa ini? Kenapa? Karena kita hidup di negara Indonesia ini adalah tidak lepas dari undang-undang itu aja, kita diatur oleh undang-undang. Kenapa? Karena hidupnya bernegara, berbangsa itu diatur oleh peraturan, oleh undang-undang. Sebenarnya kita Islam, nah kita diatur oleh apa? Oleh hukum Islam. Apa itu? Quran dan hadis. Kalau kita hidup bernegara berarti dengan undang-undang ya. Kemudian yang bab ketiga itu menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, demokrasi ini lalu bagaimana ini? Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi Indonesia ini dalam hak, kemudian dalam hukum, dan dalam penegakan hukum dan demokrasi. Nah, kita tahu ini ya. Genek malet megna cik bahasa negara ya. Kita akan tahu genek malet megna gitu. Aduh, gini iman. Contoh mana ya? Aduh, Indonesia pada saat ini adalah sedang kelabu gitu. Apa itu penyebabnya? Nah, itu penyakit gitu kan, umpamanya itu dalam penegakan hukum dan lain sebagainya, itu tidak adil dalam lain banyak ya, banyak hal-hal yang lain. Anak-anakku sekalian, dan disiapkan buku untuk menulis apa yang didengar, mohon ini ditulis ya. Apa yang didengar ini mohon ditulis. Karena ini sebuah bukti, nanti ada penyetoran hasil pembelajaran dalam setiap pertemuan. Jadi disiapkan bukunya, buku di waktu di kelas 1 belum habis. Nah, ini dilanjut, kalau sudah habis berarti gantian yang baru ya. Itu. Baiklah anak-anakku, perlu juga ini diketahui judul. Ini judul besarnya itu bab 1, menapaki jalan terjal
penegakan HAM di Indonesia menapaki jalan terjal. Nah, ini penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam sisi judul saja ini menapaki jalan terjal. Itu sudah terbayang dalam benak pikiran kita ini. Kalau yang terjal itu bagaimana? Wah, bukan main ya. Kalau kita ini diumpamakan sebuah perjalanan sedang mendaki atau sedang berjalan, bawa kendaraan dan lain sebagainya. Ini jalannya tidak mulus, ya, karena saking terjalannya itulah. Di sini curam, jalannya lagi tikungan, terus jalannya lagi batu besar lain sebagainya. Nah, itulah penegakan hukum, penegakan HAM di Indonesia. Ini mukadimahnya lagi. Sebenarnya di tahun atau di tanggal 18 Agustus 1945 ini di Indonesia sebenarnya itu sudah ditegakkan HAM di sini. Dalam pembukaan undang-undang itu sudah disebutkan dalam alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan dihapuskan dengan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah itu ya. Jadi sepertinya di tahun 45 ini itu sudah. Jadi penjajahan, bentuk penjajahan apapun itu, nah, itu harus dihapuskan di atas dunia ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini di kita itu. Ya. Lalu bagaimana dengan penegakan HAM di Indonesia negeri ini? Itu diatur dalam undang-undang. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ya. Nah kita ini kembali ke pembahasan semula. Itu pengertian. Ini pengertian HAM. Ini yang pertama yang harus diketahui dulu. Apa itu pengertian HAM? Di benak antum berarti kan sudah jelas tahu kan? Tentang pengertian HAM ini. Itu banyak sekali para pendapat, tapi yang populer dan sudah diakui dalam nomenklatur bahasa Indonesia bahwa pengertian HAM itu adalah, bisa dicatat ini ya, secara garis besarnya. Itu setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok, termasuk manusia, ini manusia di sini. Kalau di Indonesia ini ada manusia, istilahnya masyarakat, ada juga pemerintah atau aparatur negara yang merasa dirinya ini disengaja ataupun yang tidak disengaja kelalaian lalu berbuat melanggar tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nah itulah yang dinamakan pengertian HAM. Contohnya mengurangi, menghalangi hak orang lain, membatasi, mencabut dan lain sebagainya. Itu berarti adalah sebuah pelanggaran. Nah, itu termasuk dalam hal pengertian dari HAM. Jadi kalau kita sebutkan pengertian adalah pengertian HAM itu setiap perbuatan memenceng tina aturan undang-undang anu berlaku di Indonesia kemudian merugikan seseorang ataupun merugikan kelompok. Pelakunya erek masyarakat biasa, erek aparatur negara itu tetap dikenakan oleh aturan. Kenapa? Karena ini juga berbenturan dengan aturan, berarti harus kena sanksi, ada sanksinya. Ya. Nah itu pengertian HAM cukup dimengertikan, ya sepintas bisa dimengertikan pengertian itu. Artinya setiap pelanggaran yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kelalaian atau yang perbuatannya, yang berbuatnya itu manusia biasa, masyarakat biasa ataupun aparatur negara, yang perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan undang itu ya. Itulah pengertian bisa dicerna ya. Oke, kita lanjut ya. Ya sebenarnya ini banyak kalau akan diterangkan lebih panjang gitu. Karena mengingat waktu. Nomor 2. Ini bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM, nah, Bapak akan sampaikan ini bentuknya cuma 2 saja ini. 2 karena memang sudah terangkum di dalamnya dari 2 itu bentuk. Ini yang pertama, bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama itu diskriminasi.
Ini yang pertama. Yang satu itu diskriminasi. Diskriminasi. Ini yang pertama. Bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama itu diskriminasi. Yang dimaksud dengan apa itu? Ini suatu pembatasan atau pelecehan atau mengucilkan yang langsung baik pun tidak langsung, yang bertentangan dengan peraturan atau dengan undang-undang. Nah, ini diskriminasi. Artinya ya barangkali mungkin di dalam kehidupan sehari-hari antum telah merasa didiskriminasikan oleh teman antum ya, dan lain sebagainya, dikucilkan, gitu kan. Dia dibawa oli, dia dibawa naon antum situ antum bawa oli dan no itu kan dikucilkan ya. Ini jadi kita hidup menyendiri, tidak berteman. Nah itu tidak boleh, itu apa? Itu sudah masalah bentuk HAM, itu sudah pelanggaran. Sudah termasuk di dalamnya itu pelanggaran. Kenapa? Itulah dikucilkan, bahasa songhar namanya, dimusuhan, jadi baturan, ya, itu kan bahasa kita sehari-hari kan. Itu ada sebuah diskriminasi, pembedaannya. Ada diskriminasi, ontong situ ada ontong situ mana gitu. Itu diskriminasi namanya. Itu tidak boleh. Kenapa? Secara undang-undang dasar 45, secara undang-undang itu berarti sudah melanggar HAM. Maka tekeni, ya, gitu. Maka kita persaudaraan, pertemanan ini harus lebih diakrabkan. Yang belum kenal ya kenalan, gitu. Ya, ini. Jadi 1000 teman itu sedikit, tapi satu musuh adalah banyak gitu. Nah, ini makanya di sini ya. Ini sepintas ya. Yang pertama adalah bentuk HAM, yang dua diskriminasi itu. Tadi itu sudah saya sampaikan, berarti sudah cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, ini penyiksaan. Untuk yang kedua ini penyiksaan. Bentuknya banyak lah yang namanya penyiksaan ini. Yang namanya penyiksaan banyak kan sudah tergambar kalau kita ini sudah tergambar. Contoh umpamanya ketika MPLS atau MPLS itu di luar dari batas, umpamanya kamu ambil air jauh mana ember berat, itu semua penyiksaan ya. Atau barangkali kamu jalan di got kan kotor, berarti itu sebuah penyiksaan, itu nggak boleh. Terkait jadi artinya tindakan kita ini yang sifatnya tidak wajar, berarti itu sudah termasuk pada pelanggaran. Hanya apa? Termasuk pada penyiksaan. Itu tinjauan dari atau ditinjau dari hak asasi manusia.